Kisah ini berlatar pada bulan April 1944 di stasiun Bourg-en-Bresse di Prancis. Pasukan perlawanan Prancis, Louis dan juga suaminya, Claude, menjalankan misi untuk memburu perwira Nazi. Sayangnya, Claude terbunuh dalam baku tembak tersebut yang memaksa Louis untuk menyelesaikan misinya dan langsung menghilang. 40 hari setelah insiden tersebut, Louis pun diasingkan ke London. Di bandara militer Inggris, ia bertemu kembali dengan saudara lakinya yaitu Pierre, seorang perwira divisi Prancis dari Eksekutif Operasi Khusus yaitu SOE, inisiatif mata-mata yang dibentuk oleh Winston Churchill pada tahun 1940 untuk melawan invasi Nazi. Setelah percakapan singkat tersebut, dia pun membawa Louis untuk bertemu dengan Kolonel Buckmaster, yaitu kepala SOE, untuk merekrutnya dalam misi penyamaran, di mana dia ditugaskan untuk mengevakuasi seorang ahli geologi Inggris yang menyamar sebagai Nazi yang tengah dirawat di rumah sakit Normandia. Itu semua demi untuk mengambil tindakan pencegahan ekstra agar tidak tertangkap oleh Nazi. Karena ahli geologi itu menyimpan sebuah informasi yang sangat-sangat penting. Dan informasi itulah yang menentukan kemenangan sekutu di Perang Dunia Kedua ini. Wah, informasi apakah itu? Namun yang jelas, misi tersebut akan membutuhkan dia dan 4 rekrutan wanita lainnya dengan keahlian yang spesial yang sangat cocok dengan misi mereka nantinya. Salah satu agen mereka yang sudah ada di lokasi yaitu Maria telah menyusup ke rumah sakit dan menyamar sebagai perawat untuk memantau keadaan si ahli geologi. Tapi bersamaan dengan itu, inilah hal yang membuat misi mereka tidak akan mudah. Karena seorang perwira Jerman yaitu Kolonel Hendrik yang bertugas dalam kontraspionase sedang mempresentasikan mengenai kecurigaannya bahwa pasukan sekutu telah mendaratkan sesuatu di salah satu titik di tempat pantai Normandia. Dan nampak mereka tengah merencanakan sesuatu hal yang besar, sebagaimana dibuktikan oleh barang-barang yang dia temukan dari seorang ahli geologi Inggris yang sedang menyamar. Tapi sayangnya, Marsekal lapangan Prusia menampik klaim kecurigaan tersebut dan menolak pergerakan divisi Panzer untuk mengikuti teori Hendrik yang hanya bermodal keyakinan dan asumsi tanpa bukti yang konkret. Lalu saat sang kolonel pergi untuk menguatkan bukti-buktinya dan mencari ahli geologi tersebut, anak buahnya menyarankan agar ia mengajukan kasusnya itu kepada seseorang yang lebih dekat dengan Hitler yang ada di Berlin agar pelaporannya itu bisa mendapatkan pertimbangan yang lebih baik dan lebih serius. Kembali ke dua kelompok ini, gerakan selanjutnya, Louis dan juga Pierre akan mulai mendatangi satu persatu personil yang akan mereka rekrut. Di hari itu, mereka menemui seorang narapidana hukuman mati, seorang wanita PSK yang sudah membunuh germonya, yaitu Jane, di mana mereka berdua menjanjikan akan memberikan pengampunan atas hukuman mati Jane jika Jane mau menerima misi yang mereka ajukan. Kemudian mereka merekrut Gail, seorang ahli kimia dan bahan peledak. Dan terakhir, pasangan itu pun menemui Suzy yang pernah menjadi simpanan seorang perwira Nazi, di mana Suzy ini secara rahasia memiliki status melarikan diri dari masalahnya. Dan Pierre memaksanya untuk menjalankan misi yang diajukan agar hal itu bisa menyelesaikan masalah Suzy yang selalu disembunyikannya. Tepat pada hari Selasa 30 Mei 1944 di Bandara Tempfort. Sebelum berangkat, Louis dan para agen wanita yang sudah terkumpul itu mendapatkan briefing singkat. Pierre memberi mereka uang, paspor identitas baru, dan berkas-berkas palsu lainnya yang menunjang tugas mereka untuk bisa melewati Gestapo, yaitu polisi Nazi, tanpa diketahui. Dia juga membagikan pil cyanida yang dapat mereka telan sebagai pilihan terakhir jika mereka tertangkap oleh musuh. Kemudian, para agen itu pun siap berangkat dengan pesawat untuk menuju Normandia. Di perjalanan tersebut, semua orang merasa cemas ketika penerbangan pesawat mereka diketahui oleh Nazi. Dan mereka pun mendapatkan serangan tembakan yang bertubi-tubi yang mengartikan mereka harus segera terjun di detik itu juga. Tepat hari Kamis, 1 Juni 1944, Hotel Regina Paris. Di hari itu, tanpa disangka, Kolonel Hendrik sudah mendapatkan info tentang lokasi ahli geologi Inggris yang berhasil mereka temukan, yang tengah dirawat di rumah sakit militer Nazi. Sehingga
dengan cepat pula mendorongnya untuk segera menuju ke rumah sakit tersebut. Dan secara bersamaan, unit agen mata-mata Inggris juga sudah menjalankan operasi mereka untuk menyelamatkan ahli geologi tersebut, di mana Maria memperkenalkan Louis sebagai salah satu perawat baru, sedangkan Pierre dan agen wanita lainnya menyamar sebagai pemain kelompok pertunjukan yang akan pentas di rumah sakit di hari itu. Saat melihat Kolonel Hendrik tiba, Louis memberitahu Pierre bahwa ternyata si kolonel musuh itu adalah mantan kekasihnya Suzy, seperti yang terlihat jelas di foto. Di sana terjadi percekcokan antara Louis dan saudaranya itu. Apakah semua ini memang sudah diketahui oleh Pierre sebelumnya? Dan ada plan-plan lain yang tidak diketahui oleh Louis. Karena bagaimanapun juga, keselamatan seluruh agen adalah tanggung jawabnya. Namun tidak ada waktu untuk berdebat. Karena apa? Karena tugas mereka sudah dimulai. Louis dan Maria pun langsung berusaha untuk mencari cara agar dia bisa membebaskan ahli geologi mereka yang sedang diinterogasi oleh Hendrik. Mereka berharap bisa berjalan dengan sempurna karena para pasien dan para penjaga sedang sibuk menikmati pertunjukan tari telanjang dari Suzy dan juga Jane. Ketika waktunya tepat di mana kolonel sedang meninggalkan ruang interogasi, Louis dengan cepat menumbangkan penjaga dan langsung akan segera membawa keluar ahli geologi itu. Sementara itu, Gail dan juga Pierre yang berada di luar rumah sakit sedang menanam bom di bawah kendaraan dan melakukan aksi mereka dengan kesenyapan yang sangat sempurna. Dengan diselesaikannya pertunjukan tanpa masalah, artinya operasi mereka berjalan dengan mulus. Namun, Louis memiliki instingnya tersendiri, imbas dari dia yang mengetahui bahwa Hendrik adalah mantan kekasih dari Suzy. Dia berkeinginan untuk membunuh Hendrik yang sedang di kamar mandi. Namun, sekelas kolonel pasti dirinya akan selalu jeli dimanapun dan kapanpun dia berada. Lalu untuk langkah terakhir, para agen pun kemudian harus segera melarikan diri dari rumah sakit dan pastinya dengan menggunakan strategi-strategi yang sudah mereka rancang dengan matang. Hendrik, di sana dia berusaha keras untuk melapor tragedi tersebut melalui radio ke markas besar, tapi sayangnya semua jalur komunikasi sudah terputus. Namun kembali lagi harapan masih ada, di mana dia memperoleh petunjuk mengenai para agen tersebut melalui foto-foto yang diambil oleh juru kamera saat pertunjukan menari. Kembali ke kelompok agen, saat di perjalanan, sang ahli geologi yang kesulitan berbicara itu menuliskan sebuah pesan yang memberitahu para agen itu bahwa Gestapo Nazi sudah mengetahui tentang proyek Phoenix. Hal tersebut pun mengguncang Louis dan langsung saja dia mengkonfrontasi Pierre mengenai hal itu. Tetapi Pierre tetap bungkam dan malah menyatakan bahwa mereka besok harus pergi ke Paris untuk melanjutkan misi selanjutnya, yaitu membunuh Hendrik. Itu semua terlepas dari perjanjian yang mereka tanda tangani sebelumnya yang hanya untuk satu misi. Tidak ada jalan pulang untuk mereka. Meskipun Louis marah dan memprotes karena hal tersebut dapat membahayakan nyawa para agen, Pierre tetap memerintahkannya untuk tetap patuh dan segera menuju ke persembunyian aman sebelum melakukan pertemuan kedua di suatu tempat yang sudah disiapkan. Ketika pesawat mereka tiba, benar, bukannya mereka disuruh naik, mereka malah dijelaskan tentang misi tambahan dan diperintah untuk menuju ke tempat persembunyian sementara. Para agen itu jelas protes dengan hal tersebut, namun Louis tidak bisa berkata banyak. Bahkan ada unsur pemaksaan yang harus dilakukan oleh Pierre agar para agen itu mau patuh. 4 dari mereka pun dipandu untuk menuju ke tempat persembunyian, sedangkan Maria dan juga Pierre akan mengurus kepentingan misi selanjutnya. Namun sayang, pasukan Hendrik berhasil menemukan Pierre dan Maria. Karena Hendrik ingin menangkap mereka hidup-hidup, Pierre pun tertembak di kaki. Bahkan dia gagal untuk menelan pil cyanidanya. Sementara Louis yang kembali untuk melihat situasi pun tidak bisa berbuat banyak. Bahkan dihentikan oleh Maria yang selamat dari penyergapan itu agar semuanya tidak semakin chaos. Dengan tertangkapnya Pierre dan setelah misi terkonfirmasi, Louis dan lainnya diminta Maria untuk bermalam di persembunyian itu terlebih dahulu,
yaitu sebuah gudang bawah tanah. Sementara dirinya akan langsung pergi untuk menggantikan peran Pierre dalam misi mereka, di mana dia akan langsung menuju ke Paris. Para agen wanita itu bertengkar sepanjang malam, merasa lelah dengan keadaan mereka, di mana mereka tidak tahu apakah mereka akan selamat atau tidak. Tapi tiba-tiba mereka mendengar baku tembak tengah terjadi di atas mereka. Sehingga hal itu pun mendorong Louis untuk mengecek situasi di atas. Dan ya, seorang tentara Nazi menyerangnya. Dan ketika keselamatan Louis di ujung tanduk, Gale meledakkan kepala Nazi tersebut. Jumat, tanggal 2 Juni 1944 di Mabes Gestapo Nazi Paris. Pierre dibawa ke markas itu dan dia menerima siksaan dari Hendrik, di mana jelas Hendrik bertujuan untuk mengorek informasi tentang tulisan si ahli geologi yang menuliskan bahwa Gestapo telah mengetahui proyek Phoenix yang dia temukan di saku Pierre, dan juga menanyakan tentang foto-foto yang dia dapat tentang foto yang memperlihatkan beton-beton yang sedang dibangun secara rahasia di pantai Normandy. Namun tetap saja Pierre tidak mau berbicara sedikit pun. Sementara itu, para agen wanita berangkat menuju ke Paris dengan kereta. Dan ketika kereta berhenti untuk transit, Louis secara mengejutkan pingsan di gerbong restoran kereta yang ditempati oleh beberapa pejabat Nazi. Jelas para rekannya pun panik dan usaha dari Suzy dan juga Jane yang mau menyelamatkannya pun gagal karena dihadang oleh Nazi. Yang sebenarnya Louis langsung mendapatkan pemeriksaan dari seorang dokter Nazi yang kebetulan ada di sana. Dan dia pun terkejut ketika si dokter Nazi itu memberitahu tentang kondisi tubuh yang dia miliki, yaitu Louis sebenarnya tengah hamil. Di sisi lain, para rekan-rekannya sedang kebingungan sehingga membuat Jane tiba-tiba berubah pikiran dan mencoba untuk melarikan diri dari misi sambil membawa koper yang berisi uang-uang yang mereka miliki. Tetapi hal itu dihentikan oleh Gale dan tidak tanggung-tanggung, di mana Gale mengancamnya dengan todongan pistol. Le train va repartir. Tibalah mereka di stasiun Saint-Lazare, Paris. Mereka akan menuju ke lokasi pertemuan kedua mereka, yaitu di institusi tunanetra yang ada di Paris. Dengan cara mereka harus berpisah terlebih dahulu. Cukup beruntung, Louis dan Suzy lolos dari pemeriksaan berkat akses langsung dari dokter Nazi yang merawat Louis di kereta tadi. Dan untuk Jane, dia selalu memiliki skill untuk membuat dia lolos dari pemeriksaan. Dan sedangkan untuk Gale, petugas Nazi berhasil mengenalnya lewat foto yang mereka miliki dan dia pun ditangkap. Sementara itu, Hendrik menganalisa data-data dari para agen itu dari arsipnya SS, yang artinya keselamatan para agen sudah di ujung tanduk. Louis akhirnya sampai di tempat pertemuan di mana dia bertemu kembali dengan kelompoknya. Dan sangat disayangkan, mereka belum menyadari bahwa Gale tertangkap oleh Gestapo. Di sana, Maria mengungkapkan tentang operasi jebakan untuk membunuh Hendrik, dan itu sudah jelas dia akan menggunakan Suzy sebagai umpan. Di saat itu Suzy belum tahu rencana tersebut. Dan beruntungnya juga Maria mengungkapkan bahwa ada anak buahnya Hendrik yang tidak sengaja dia kenal di stasiun tadi, yaitu Eddie. Di mana hal itu bisa jadi harapan untuk mereka bisa memanfaatkan Eddie bisa membawa si kolonelnya itu bertemu dengan Suzy. Dan tugas mereka hanyalah untuk meyakinkan Suzy agar dia mau menjalankan misi dan membunuh mantannya itu. Sementara itu, kita diperlihatkan nasib dari Gale di mana dia dibawa ke dalam ruang interogasi dan dilucuti semua pakaiannya. Hal itu diharapkan Pierre bisa melunak melihat Gale disiksa. Namun Pierre tetap bungkam, sehingga ketika si petugas itu mau mencabut kukunya, Gale sudah sangat ketakutan sehingga dia pun menyerah dan mengungkapkan tempat persembunyian dari para rekan-rekannya itu. Aduh, Gale. Sehingga tanpa perlu berlama-lama para pasukan Gestapo itu pun dikerahkan, dan tepat ketika Suzy dan Maria sudah berangkat untuk menjalankan pertemuan, para Gestapo itu pun sampai untuk melakukan penggerebekan. Atas kekacauan tersebut, Louis dan Jane pun segera dituntun oleh kepala institut untuk kabur melalui terowongan bawah tanah gedung agar mereka bisa selamat. Dan tidak perlu dipertanyakan tentang nasib si kepala sekolah ketika dia tertangkap oleh Gestapo. Kembali ke tempat pertahanan, Pierre merasa menerima kegagalan terbesar dalam misinya.
Semua informasinya bocor dari mulut agennya sendiri yang tidak mau menelan pil cyanidanya. Sehingga dia pun berusaha untuk membunuh Gale dengan tangannya sendiri agar wanita itu tidak semakin jauh membocorkan informasi ke musuh. Tapi sayang, usahanya itu digagalkan oleh para penjaga. Dan benar, setelah gagal menangkap para agen-agen itu di institut, Hendrik kemudian kembali mendapatkan sedikit informasi dari Gale tentang pertemuan para agen di stasiun yang akan terjadi di besok hari. Hanya itu yang dia tahu. Selanjutnya, kita diperlihatkan Louis dan juga Jen yang berhasil menyusul Maria dan juga Suzy yang sedang melakukan pertemuan dengan Eddie di rumahnya. Eddie tidak mengerti kenapa tiba-tiba pertemuannya itu membahas tentang kolonelnya. Dan di sanalah dia harus segera dibuat pingsan. Setelah berkumpulnya mereka, Suzy baru tahu dia histeris dan marah ketika dia mengetahui bahwa dia akan digunakan sebagai umpan untuk memancing Hendrik. Semuanya menjadi tegang karena Suzy sebenarnya memang benar-benar tidak mau lagi untuk bertemu dengan mantan kekasihnya itu. Namun Louis di sana mencoba untuk menenangkannya, di mana dia melakukan pendekatan secara psikologi agar Suzy ini bisa mau menjalankan misi tersebut. Dan selain itu, para agen juga tengah menunggu keputusan dan komando yang ada dari pusat. Keesokan harinya, Kolonel Buckmaster mengirim pesan kepada Louis untuk bertemu dengan Melser, orang mereka yang menyamar sebagai kurator museum di Paris. Sampainya di sana, Louis diberi perintah plan B dari Kolonel Buckmaster, yaitu untuk mengeksekusi Hendrik dengan sniper. Jelas hal itu Buckmaster lakukan karena dia sepenuhnya tidak yakin kalau Suzy bisa menjalankan misinya untuk membunuh Hendrik dengan baik dan benar. Di sana bisa saja Louis menjalankan misi tersebut. Namun keduanya sedikit bersitenggang ketika Melser belum memiliki cara untuk bisa menyelamatkan Pierre. Dan di sana Louis kembali diperingatkan untuk dilarang memberi resiko kepada dirinya sendiri dan mengagalkan misi hanya demi untuk menyelamatkan saudaranya. Tak lama kemudian dia pun kembali ke kelompoknya dan kali ini mereka memaksa Eddie untuk membantu mereka untuk melancarkan misi jika tidak mau kepalanya meledak di detik itu juga. Baiklah, hari di mana operasi pembunuhan Hendrik pun tiba. Yang belum para agen sadari adalah Hendrik sudah tahu kalau ada gerakan di hari itu untuk pertemuan dengan Gale. Tapi dia belum tahu akan ada Suzy di sana. Gale dibawa secara paksa oleh petugas Gestapo ke stasiun untuk memancing Louis keluar. Jen yang melihat Gale dituntun oleh Intel itu, dia pun menyamar dan memberikan beberapa informasi tentang rencana mereka sebelum menuruni tangga stasiun. Pengawasan cepat mengungkapkan bahwa Hendrik dan anak buahnya tengah bersembunyi di balik panel kaca buram di ruang kantor stasiun, mendorong Louis untuk menyiapkan snipernya. Dan benar, kolonel itu pun terkejut dan langsung melangkah keluar setelah dia sekilas melihat Suzy di seberang peron yang ia kenal sebagai Liliana, mantan kekasihnya. Atas hal tersebut, Maria mencoba menembak Hendrik yang ada di depan matanya, namun sayang usahanya gagal. Suzy pun melarikan diri dengan memasuki gerbong kereta lain untuk menuju ke stasiun sebelah. Sedangkan Louis mencoba untuk membidik Hendrik dan sayang sekali dia pun gagal membidik dengan tepat. Dan atas kekeosan tersebut, Jen pun langsung menusuk penjaga yang mau memeriksanya dan dia pun berhasil lolos. Untuk Louis, dia dengan sekejap mengganti setelan bajunya. Namun karena wajahnya ini sudah diketahui, hal itu tidak bisa membuatnya untuk tidak tertangkap. Louis, keadaannya sekarang dirantai tak berdaya. Dan di belakangnya ada Gale yang menangis meminta maaf pada Louis atas semua kekacauan dan kematian Maria. Dia memohon Louis untuk diberikan pil cyanidanya. Di sana, Louis dengan tulus memberi maaf pada rekannya itu karena sebenarnya yang salah adalah dirinya yang sudah membawa para rekan-rekannya ke dalam misi tambahan yang sangat berbahaya. Dan jelas secara teknis itu tidak ada di perjanjian awal mereka. Lalu setelah itu Gale pun dipindah ke sel oleh para penjaga. Pada saat yang sama, Hendrik langsung saja menelpon Eddie dan langsung memburunya dengan pertanyaan siapa wanita yang berada di sebelahnya di stasiun tadi. Tidak ada rencana apapun yang mereka rancang. Di sana Eddie hanya bisa menjawab bahwa wanita yang di sebelahnya tadi itu memang diniatkan untuk dipertemukan dengan si kolonel yang dia yakini sangat mirip dengan mantan kekasihnya si kolonel. Sehingga dengan begitu,
Hendrik segera memerintahkan Eddie untuk membawa wanita itu ke Hotel Regina jam 6 sore. Dan di sisi dua agen yang tersisa, tanpa otoritas dan tanpa perintah, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Tapi intinya, secara mandiri, meskipun Louis sudah tertangkap, mereka enggan untuk mundur dari misi ini. Hendrik kembali ke ruangan interogasi untuk memaksa Pierre mengungkapkan informasi tentang apa yang sedang dirancang oleh ahli geologi itu. Harapan besar dimiliki oleh Hendrik karena sekarang Louis berhasil dia tangkap dan dia tahu bahwa Louis adalah adiknya Pierre. Saudara perempuannya itu terus saja dipukuli dan menerima siksaan, sehingga benar hal itu bisa merobohkan pertahanan Pierre. Dia akan mengungkapkan semuanya, tapi sebagai gantinya Hendrik harus menjamin keselamatan adiknya. Dan Hendrik pun setuju, sehingga ia pun mulai mengungkapkan tentang proyek itu. Proyek Phoenix adalah proyek tersembunyi pasukan sekutu untuk membangun pelabuhan apung dengan blok-blok batu tersembunyi di dalam air. Upaya tersebut untuk menciptakan pelabuhan buatan untuk pasukan Amerika agar bisa mendarat dengan pasukan yang besar di mana saja di setiap penjuru Normandia. Itulah proyek Phoenix sesungguhnya. Rahasia besar telah berhasil terbongkar, teman-teman. Di sana, Hendrik pun segera mengatur pertemuan dengan marsekal Nazi di Berlin untuk menyampaikan bukti-bukti yang Pierre ungkapkan sehingga pasukan Nazi dapat segera bersiap untuk menangani serbuan dari pasukan sekutu yang sudah direncanakan. Di sana, sebagai seorang kolonel, dia pun memenuhi janjinya untuk menjamin kehidupan Louis. Dan sementara itu, tidak ada yang tahu, Gail menanggalkan semua pakaiannya di sel di mana dia berbaring di lantai, berdoa atas semua pengampunan dosa-dosanya. Lalu setelah itu, dia pun menelan pil sianidanya. Dan mana mungkin saya perlihatkan di sini ya scene-nya ya? Tidak mungkin itu. Di London, Kolonel Buckmaster dan para jenderal berkumpul setelah menerima pesan dari Melchior tentang kegagalan misi dan tentang rencana Hendrik yang akan mengadakan pertemuan dengan pejabat Nazi Marsekal yaitu Rommel. Di sana ia mengungkapkan bahwa rencana plan B-nya yaitu dia akan kembali menggunakan Suzy sekali lagi sebagai umpan untuk bisa membunuh Hendrik. Jadi rencana terbesar mereka adalah harus segera bisa membunuh Hendrik agar informasi tentang pelabuhan itu tidak sampai ke pejabat Nazi. Dan operasi mereka pun dijalankan. Suzy akan menuju ke kamar hotel sesuai pemerintahan Hendrik dan Jen akan menyiapkan pistol untuk Suzy yang disembunyikan di antara handuk untuk dibawa ke kamar. Saat sang kolonel tiba, dia benar-benar terkejut dengan pertemuannya dengan mantan kekasihnya itu, di mana dia langsung membela Suzy yang dia kenal sebagai Liliana. Sekaligus dia sangat terkejut ketika Suzy menodongkan pistol ke arahnya. Di sanalah dia baru sadar bahwa mantan kekasihnya itu dijadikan agen oleh pihak sekutu. Di sana dia tetap tenang dan memohon kepada Suzy untuk menyalakan kembali cinta yang dulu dan hidup bahagia di Jerman. Suzy pun tidak berdaya dan ketika dia dalam dekapan Hendrik, belum tahu siapa yang menekan pelatuk pistol tersebut, namun semua itu baru terungkap ketika Jen sudah lari ke dalam mobil dengan Eddie. Dia melihat dengan jelas bahwa Hendrik masih sehat walafiat, yang artinya Suzy gagal menjalankan tugasnya. Lalu di saat yang sama, Melchior pun tiba-tiba mendatangi mereka untuk membantu pembebasan Louis dari sekapan Nazi. Kolonel kembali ke ruangan interogasi dengan sangat marah dan sangat kecewa atas musuh-musuhnya itu yang sudah melibatkan mantan kekasihnya. Dia akan memindahkan Louis ke penjara konsentrasi, sedangkan untuk Pierre, dia akan ikut bersamanya ke Jerman untuk dijadikan bukti strategi musuh ke para petinggi Nazi. Namun tanpa disangka, dengan cepat Pierre pun memberontak dan merobek sendiri lehernya agar dia bisa segera mati. Situasi sangat kacau. Di sana Hendrik memberikan pilihan kepada Louis. Dia mau dideportasi atau dieksekusi. Dan Louis pun memilih untuk dieksekusi. Saat pemindahan Louis, Jen dan kelompoknya pun mencegat truk Nazi itu yang tengah membawa Louis ke penjara. Dan atas gerakan tersebut membuat Melchior harus tewas. Di malam harinya, tepat pada tanggal 3 Juni 1944, di stasiun kereta kota Paris, Hendrik akan bersiap untuk menuju ke Berlin untuk bertemu dengan marsekal Nazi. Dengan penjagaan yang ketat oleh para Gestapo, tanpa disangka, Louis dan juga Jen kembali menyamar. Dan Louis menyamar sebagai pegawai kereta api tersebut. Di sana, nampak situasi tidak memungkinkan, sehingga
Jen pun menawarkan diri untuk menjadi pengalihan dan ketika semua orang teralihkan, Louis dengan santai mendekati sang kolonel yang pada akhirnya dari sekian kegagalan yang ada, dia pun berhasil membunuh Hendrik di detik itu juga. Louis pun berhasil terbang kembali ke London dengan sempurna. Lalu setelah itu, di sana dia langsung menemui Buckmaster dan menuntutnya secara pribadi untuk bisa menyelamatkan Jane bagaimanapun caranya, karena Jane adalah orang yang layak untuk bisa kembali pulang dengan selamat. Misi operasi agen itu pun berhasil, yang pada akhirnya sesuai dengan apa yang sudah dicatat oleh sejarah teman-teman, di sepanjang Selat Channel Inggris ini dimulainya salah satu kisah paling luar biasa, kisah tentang penciptaan pelabuhan buatan di Normandia yang pada akhirnya memungkinkan keberhasilan seluruh operasi sekutu di Prancis. Dan kubus-kubus yang besar dan berongga itu disebut proyek Phoenix. Dan saat semua kubus disatukan, akan membentuk jembatan yang berkelanjutan. Sehingga tepat pada bulan Agustus 1944, Paris dibebaskan dari kekuasaan Nazi berkat inisiatif pemecah gelombang proyek Phoenix. Berbulan-bulan berlalu, Louis kembali beradaptasi dengan profesi terangnya sebagai seorang perawat biasa di rumah sakit militer London. Di hari itu, Buckmaster berkunjung dan menunjukkan kepadanya tentang foto-foto kamp konsentrasi Nazi yang ada di Rusia. Harapan besarnya, dia bisa melihat Jane yang masih ada harapan untuk bisa diselamatkan. Namun semua harapannya itu pupus ketika dia melihat salah satu foto itu memperlihatkan dengan jelas bahwa Jane tewas dengan keadaan leher digantung, yang membuat tangisan Louis pun meledak tak terbendung. Pada tanggal 8 Mei 1945, Louis dan semua orang secara bersama-sama mendengar deklarasi radio yang menyiarkan tentang penyerahan Jerman tanpa syarat kepada pasukan sekutu, yang menandakan bahwa itu adalah kemenangan dari para sekutu dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di akhir, kita diperlihatkan Louis yang selalu rajin mengirim doa kepada para teman-temannya yang gugur. Semua itu adalah untuk menghormati jasa-jasa mereka. Dan pada tahun 1949 pasca perang, Louis kembali ke Prancis dan menikah dengan seorang arsitek. Ia dianugerahi penghargaan militer dan dia pun meninggal pada usia 98 pada tahun 2004 tanpa pernah memiliki seorang anak. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, fakta yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah banyak dari agen ini melakukan aksi-aksi heroik yang tak tercatat dalam buku sejarah manapun, bahkan tak dikenang oleh siapapun. Mereka bertarung, berkorban, dan mati dalam bayang-bayang. Memang tidak semua pahlawan itu dapat dikenang dalam catatan sejarah, tapi bukan berarti perjuangan mereka sia-sia. Cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.